Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang distribusi probabilitas diskrit. Jadi, distribusi itu artinya adalah sebaran. Kemudian probabilitas itu peluang atau kemungkinan diskrit untuk data diskrit. Jadi, distribusi probabilitas diskrit itu adalah suatu distribusi yang menggambarkan peluang atau probabilitas dari sekumpulan variat untuk data diskrit. Nah, sekarang data ini ada dua, ada diskrit, ada kontinu. Apa perbedaannya? Diskrit itu adalah data yang sifatnya countable atau terukur. Misalkan di rumah saya ada 10 orang anggota keluarga, 10 orang. Ya, atau saya memiliki 7 ekor kucing. Nah, itu diskrit. Jadi tidak ada in between, tidak ada 7,5 ekor, enggak. Kemudian biasanya dinotasikannya seperti ini. Probabilitas X sama dengan 8. Nah, itu diskrit. Kalau misalkan kontinu, itu biasanya desimal. Jadi tak terbatas. Ya, misalkan, berapakah berat badan Anda? Berat badan saya adalah 46,5. Bisa jadi 46,7. Pokoknya ada in between. Ya, kalau misalkan ada 33 sampai 31, ada 30, sekian-sekian. Nah, itu berarti kontinu. Ya. Biasanya dinotasikannya seperti ini, misalkan probabilitas X lebih besar dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 8. Nah, kalau ini diskrit, ini adalah kontinu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang distribusi probabilitas diskrit. Ya, di dalam kasus ini saya akan mencoba menerangkan kalau sekiranya Anda punya 3 koin, ya ada 3 koin 500 rupiah misalkan. Kemudian koin tersebut Anda lempar, lalu kita lihat hasilnya. Apa koin itu kan ada 2 sisi, ya. Kalau misalkan koinnya 500 rupiah, ada sisi yang angka. Tapi kalau kita balik, ada sisi yang bergambar burung Garuda. Jadi kalau misalkan sisi yang angka, saya lambangkan atau saya notasikan sebagai A. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan sisi burung Garuda, itu saya notasikan sebagai B. Berarti kalau misalkan saya mengatakan A, berarti dia angka. Kalau burung Garuda mengatakan B gitu ya. Nah, jadi kebetulan di sini kasusnya ada 3 koin. Berarti 3-3-nya saya lempar. Pada saat dia mendarat ada banyak kemungkinan kan? Nah, baik, kita masuk ke dalam soalnya. Berikut soalnya. Apabila Anda melemparkan 3 koin uang 500 rupiah pada saat yang bersamaan, ya. Jadi koin itu dilempar ada 3, 1, 2, 3. Kemudian jatuh, maka akan terjadi beberapa peluang. Pertanyaannya adalah, A, berapakah seluruh kemungkinan yang akan muncul pada saat 3 koin tersebut dilempar? Jadi karena di sini ada 3 koin, ini saya akan jawab. Kita mulai jawaban yang A. Di sini ada 3 koin. 1 koin itu kan ada 2 sisi. Ada yang di depan, kemudian ada yang di belakangnya. Otomatis berarti kalau misalkan 1 koin itu ada 2 peluang, yaitu angka atau burung. Ya, berarti 1 koin itu ada 2. Lalu bagaimana kalau misalkan 3? Oh, kalau begitu ada 3 koin, koin 1, koin 2, koin 3. Berapakah kemungkinan yang akan muncul? Koin 1 kan ada 2. Ya, koin 2 ada 2, koin 3 ada 2. Berarti 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Berarti ada 8 kemungkinan yang akan muncul pada saat 3 koin tersebut dilemparkan. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. B, berapakah probabilitas munculnya 2 angka dan 1 burung pada saat ketiga koin tersebut dilempar? Jadi kemungkinan munculnya, kalau misalkan ada 3, kita lempar,
maka otomatis bisa terjadi ada tiga-tiganya burung, ada tiga-tiganya angka, atau 2 angka 1 burung, atau 1 angka 2 burung. Itu kan kemungkinannya. Untuk menjawab yang B, maka kita harus bisa menuliskan kira-kira kemungkinannya seperti apa. Saya akan menotasikan A itu sebagai kalau dia muncul angka. B kalau misalkan muncul gambar burung itu. Pada saat koin dilempar, kemudian jatuh ke bawah, pertama kali, kalau misalkan ketiga koin itu munculnya angka, kemungkinannya itu ada berapa angka kira-kira? Berarti kan kalau angka-angka, koin 1 angka, koin 2 angka, koin 3 angka. Berarti ada 3 angka. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau pada saat dilempar pas jatuh itu angka burung. Yang 2 angka, yang 1 burung. Berarti angkanya ada berapa? 1, 2. Oh, berarti di sini ada 2 angka. Ada lagi kemungkinan angka burung angka. Oh, berarti angkanya ada 2 angka. Ya enggak? Lempar lagi. Ada kemungkinan lagi. Bisa jadi angka burung. Yang 1 koin angka, yang 2 burung. Gitu kan? Berarti ada berapa angkanya? 1. Berarti 1 angka. Kenapa saya tulis di sini angka? Karena yang ditanya adalah angka. Kalau misalkan probabilitas burung, berarti Anda harus menghitung berapa burung. Kalau misalkan di sini berapa? Burungnya berarti 1. Ini juga 1. Ini juga. Kalau di sini ada 2 burung gitu. Baik. Berikutnya bisa jadi burung kemudian angka. Ya. BAA. Ada berapa angka? Di sini ada 2 angka. Ya. Kemudian BAB. BAB. Burung angka burung. Ya, bisa jadi burung angka burung. BAB. Ada berapa angkanya? Berarti ada 1 angka. Oke. Kemudian BBA, kemungkinan lain. BBA. Burung dulu, baru angka. Nah, di sini angkanya ada berapa? Ada 1 angka. Gitu ya. Kemudian terakhir adalah bisa jadi pada saat dilempar ketiga-tiga koin ini yang muncul adalah burung. Berarti angkanya nggak ada. Burung. Sehingga angkanya berapa? 0 angka. Ya. Baik. Apabila kita sudah menentukan ini, kemudian misalkan Anda ditanya, apa ini? Ini adalah 8 kemungkinan. Berarti ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 kemungkinan outcome atau hasil yang mungkin akan muncul apabila ketiga koin ini kita lemparkan. Baik. Setelah itu, kita untuk mempermudah, kita buat tabel. Katakanlah X. Di sini saya notasikan X-nya seperti inilah, gitu ya. X itu adalah kejadian yang muncul adalah angka, ya. Di mana probabilitas kejadiannya itu adalah X, ya. Di sini saya bisa buat tabel 1, 2, 3. Oke. Kemudian di sini baik. Kemudian yang pertama adalah 0. Jadi kemungkinan munculnya angka itu tidak ada angka. Artinya 3 koin itu adalah burung. Kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3. Nah, di sini adalah probabilitas terjadinya angka. Ya, probabilitas atau peluang munculnya angka pada saat ketiga koin itu dilempar. Yang pertama adalah 0. 0 itu artinya probabilitas munculnya atau tidak munculnya angka pada saat ketiga koin itu. Artinya, pada saat koin jatuh, yang muncul adalah ketiga-tiganya gambar burung. Baik. Untuk 0 ini, berarti kan hanya ada berapa nih? Hanya ada 1 kan? Ini saja. Oh, berarti 1 dari 8 kemungkinan. 1/8. Gitu ya. Kemudian yang kedua, munculnya angka hanya 1 koin. Berarti yang 2 koin itu adalah burung. Munculnya angka hanya 1 koin. Kita lihat. Ada 1, kemudian ada 2,
ada 3. Oh, ada 3. Berarti 3 peluangnya dari 8 kemungkinan yang akan muncul. Berikutnya adalah peluang munculnya 2 koin. Berarti koin ketiga itu adalah burung gitu yang muncul. Berapa? Kalau misalkan ada 2 berarti di sini 1, kemudian 2 angka, kemudian di sini ada 2 angka. Oh, berarti 3 juga. 3 dari 8. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah munculnya ketiga-tiga koin itu adalah angka. Ketiga-tiganya ada angka. Oh, berarti semua sudah dicontreng 3 ini. Oh, berarti hanya ada 1/8. Ya. Jadi kalau misalkan di dalam soal ditanyakan, berapakah probabilitas munculnya 2 angka dan 1 burung pada saat ketiga koin tersebut dilempar? Jawabannya adalah yang ini. Ya, munculnya 2 angka. Berarti kalau 2 angka, yang satunya pasti burung. Berapa probabilitasnya? Probabilitas X sama dengan 2 itu sama dengan 3/8. Kalau misalkan ditanya berapakah probabilitas munculnya 3 angka dari ketiga koin yang dilempar, yaitu 1/8. Berapakah probabilitas munculnya 3 burung? Berarti kalau 3-3-nya burung, angkanya 0. Adalah 1/8. Jawaban untuk pertanyaan yang B. Terakhir, yang ke C ya. Berapakah peluang munculnya ketiga-tiganya angka? Oh, ini yang B. Yang C, berapakah munculnya X sama dengan 3? Ketiga-tiganya angka. Berarti peluangnya adalah 1/8. Ini ya, ketiga-tiganya angka. Kemudian yang D, berapakah jumlah total seluruh probabilitas di dalam distribusi tersebut? Berarti yang D. Ya udah, kita jumlahkan saja. Berarti yang ini 1/8 ditambah 3/8 ditambah 3/8 ditambah 1/8. Sama dengan penyebutnya dulu. Ini kan 8 semua, berarti 8. 1 tambah 3, 4. Tambah 3, 7. Tambah 1, 8. 8/8. 8/8 adalah 1. Oh, jadi ini menarik ini. Jumlah total seluruh probabilitas di dalam distribusi tersebut adalah 1. Gitu. Itu artinya apa? Pada saat Anda melemparkan ketiga koin tersebut, maka akan ada 100% ya kesempatan akan terjadinya kejadian tersebut. Gitu ya. Ini untuk yang D. Ini yang menarik ini. Jadi kalau totalkan otomatis Anda memperoleh angka 1. Demikian pembahasan berkenaan dengan distribusi probabilitas diskrit untuk soal nomor 1. Kita akan melanjutkan untuk soal yang kedua. Kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Apabila 2 dadu dilemparkan pada saat yang bersamaan, ya. Jadi ceritanya ada 2 dadu nih. Dadu 1 dan dadu 2 dilempar, kemudian jatuh pada saat yang bersamaan. Pada saat dia jatuh akan memunculkan angka yang di atas ini. Pertanyaan pertama, peluang seluruh hasil yang mungkin muncul dari dilemparkannya 2 dadu tersebut. Oh, yang A. Dadu pertama itu ada 6 kemungkinan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6 kemungkinan yang muncul. Dadu kedua sama, dia juga ada kemungkinan. Ada kemungkinan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Nah, di sini yang muncul adalah angka 3, di sini angka 6. Ya. Berarti dadu yang kedua juga akan muncul 6 kemungkinan. Berarti untuk menjawab A, berapakah totalnya? Ya udah, 6 kali 6. Ya, sama dengan 36. Saya bisa mengatakan bahwa satu dadu itu 6. Kemudian saya juga bisa mengatakan di sini ada 2 dadu. Berarti 6 pangkat 2, 36. Bagaimana kalau ada 3 dadu?
berarti 6 pangkat 3. 6 kali 6 kali 6. Kalau ada 4, 6 kali 6 kali 6 kali 6. Ada 4 6-nya. Baik. A, jawabannya adalah 36. B, pada saat kedua dadu tersebut mendarat, berapakah peluang munculnya angka yang jika ditotalkan akan bernilai 5? Ya, saya akan mengatakan begini, probabilitas munculnya angka yang jika ditotalkan akan bernilai 5. Oke. Kita lihat dadu ini. Ya, dadu pertama yang muncul adalah angka 3. Dadu kedua yang muncul paling atas adalah angka 6. Berarti 3 tambah 6 adalah 9. Pertanyaannya, berapakah munculnya total angka untuk dadu pertama dan dadu kedua? Itu adalah 5. 5 itu ada beberapa kemungkinan. Ya. Yang pertama 2, yang ini 3, 5. Yang pertama 3, yang kedua 2. Itu juga hasilnya adalah 5. Bisa jadi yang pertama 4, ini 1, 5. Yang pertama 1, yang kedua 4. Nah, berarti ada berapa tuh? Ada kemungkinan juga kalau ditotalkan akan menjadi 5. Untuk menjawab itu, saya akan menggunakan tabel. Baik, berikut tabelnya. Ini adalah X. X itu event atau kejadian. Apabila Anda melempar kedua dadu itu, maka total angka yang muncul dari dadu 1 dan dadu 2 itu adalah X. Ya, X itu bisa dimulai dari 2. Bisa jadi ini 1, otomatis 2. Tapi nggak mungkin 0, karena pasti akan memunculkan angka. Kemudian bisa juga 3. 3 ini berarti yang di sini 2, yang di sini 1, atau di sini 1, di sini 2. Ya, bisa juga 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 itu dari mana? Dadu yang ini munculnya 6, yang di sini juga bisa jadi 6. 6 tambah 6 itu kan 12. Nah, ini adalah peluang munculnya kejadian X tersebut. Ya. Jadi kita mulai berhitung, ya. Jadi berapa kemungkinan, ya, kemungkinan yang mungkin akan muncul dari total semuanya itu adalah 36. Kita mulai, berapa kemungkinannya kalau misalkan totalnya 2? Berarti dadu yang 1 akan muncul angka 1, dadu yang 1 akan muncul angka 1. Ya, ini nggak bisa bolak-balik ya, tetap aja 1 tambah 1. Berarti hanya ada 1 kemungkinan. Berarti di sini 1/36. Ya. Kemudian bagaimana dengan 3? 3 itu bisa jadi dadu yang satunya itu 1, bisa jadi dadu yang satunya lagi 2. Atau dibalik, dadu yang pertama muncul angka 2, dadu yang kedua muncul angka 1. 2 tambah 1 sama dengan 1 tambah 2, itu hasilnya ada 3. Ada berapa biji? 1, 2. Oh, berarti ada 2/36. Berikutnya adalah 4. 4 itu kemungkinannya apa saja? Oh, dadu yang pertama muncul angka 3, dadu yang kedua muncul angka 1, dadu yang kedua muncul angka 3. Dadu yang pertama muncul angka 3, dadu yang kedua muncul angka 1. Atau bisa juga dadu yang pertama muncul angka 2, dadu yang kedua muncul angka 2. Bisa juga seperti itu. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada berarti sudah. 1, 2, 3. Oh, kalau begitu 4 di sini adalah 3 dari 36 totalnya. Kita ngaclok ke yang paling besar, 12. Ya. 12 itu didapat dari mana? Oh, dadu pertama muncul angka 6 ditambah angka 6. Ada lagi nggak kemungkinan 12 itu? Nggak ada ya, kayaknya ya. Pokoknya 6 ketemu 6, 12. Berarti dia hanya 1. Oh ya udah, 1/12. 1/36. Gitu ya. Lalu bagaimana dengan 5? 5 itu kan bisa 5. Ya. 5. Dadu pertama angka 3. Dadu kedua angka 2. Dadu pertama angka 2, dadu kedua angka 3. Bisa jadi 1, 4, bisa jadi 4, 1. Ya. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak ada 1, 2, 3, 4. Oh, berarti 4/36. Begitu seterusnya. Di sini 5/36. Kemudian
6/36. 8. 8 itu 5/36. Kemudian 9, 4/36. Kemudian 10, 3/36. Ada 3 kemungkinan ya kalau 10. Benar nggak? Coba kita cek. Berarti kan 5 ditambah 5. Kemudian 6 ditambah 4. 4 ditambah 6. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, berarti 1, 2, 3. Ya udah, 3/36. 11. 11 itu ada berapa kemungkinan? Ya berarti kan 5 ditambah 6 atau 6 ditambah 5. Ada lagi nggak kemungkinannya? Kalau nggak ada, ya udah berarti hanya 2. 1, 2. 2/36. Oke, berarti totalnya seperti ini. Pertanyaannya adalah, berapakah probabilitas di mana total kedua dadu tersebut nilainya adalah 5? Jawabannya adalah 4/36. 4/36. Ya, bisa dikecilin nggak? Bisa. 4 dibagi 2, 2. Ya, 15. Bisa dikecilin nggak? Berarti 18. 2/18. Atau dikecilin lagi. 1/9. Gitu. Probabilitas munculnya total dadu adalah 5, itu adalah 1/9. Yang C, peluang munculnya total angka 10 dari kedua dadu tersebut. Berarti ini. Berarti yang C itu PX sama dengan 10. Berapa peluang munculnya yang 10? Berarti 3/36. 3/36. Ya. Masih bisa dibagi 3. Yang atas dibagi 3, 1. Ya, 36 dibagi 3 adalah 12. Berarti 1/12. Oke, itu yang C. Berikutnya adalah total keseluruhan kemungkinan yang didapat dari pelemparan dua dadu tersebut, keseluruhannya. Oh, berarti yang D itu ya seluruhnya. 1/36 ditambah 2/36 ditambah 3/36 ditambah 4/36 ditambah 5/36 ditambah 6/36 ditambah 5/36, begitu seterusnya sampai 1/36. Di sini saya mendapatkan totalnya itu adalah 1 tambah 2 tambah 3, begitu totalnya adalah 36/36. 36/36 itu adalah 1. Menarik ya. Jadi total keseluruhan probabilitas yang didapat dari pelemparan dua dadu tersebut itu adalah 1. Dengan kata lain, kalau 1 itu artinya adalah 100% kesempatan dari kejadian tersebut itu akan terjadi. Kalau misalkan ada soal seperti ini, berapakah peluangnya atau probabilitas terjadinya pada saat dua dadu dilemparkan dan jatuh, munculnya angka adalah kurang dari atau sama dengan 5. Nah, kalau kurang dari sama dengan 5, berarti kan ini 5. 5 masuk kan? Berarti ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Berarti sama dengan 1/36 ditambah 2/36 ditambah 3/36 ditambah 4/36 ditambah, oh ya udah sampai 4/36 karena 5 kan? Oke, berarti sampai sekian. Berarti totalnya adalah 1, penyebutnya sama 36 gitu ya. 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6. 6 tambah 4 10. Berarti 10/36. Peluang munculnya angka kurang dari atau sama dengan 5. Lalu bisa juga kalau misalkan soal F, peluang munculnya angka ya lebih besar dari atau sama dengan 11. Berarti kan 11 ini yang lebih besar dari atau sama dengan ke sana. Berarti 2/36 ditambah ya 1/36.
Berapakah peluang munculnya dadu tersebut apabila dadu jatuh dan memunculkan angka yang totalnya lebih besar dari atau sama dengan 11? Ya udah, di sini 36-nya sebagai penyebut 2 tambah 1, 3. 3/36. Ya. Atau 3/6, 3/36 bisa dikecilin, yaitu 1/12. Ya, silahkan dicatat. Demikianlah pembahasan untuk distribusi probabilitas diskrit. Tetap semangat belajar.